SMA Immanuel. Sebelum sepanjang hari ini kita mengikuti pembelajaran online, kita akan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Kita akan berdoa bersama-sama. Biarlah udara yang dimana kita bisa bertemu tidak terhalang oleh apapun, dan Tuhan tetap menyertai kita. Bapa di surga, terima kasih buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini akan kami dengarkan. Biarlah boleh menjadi tuntunan, dorongan, semangat bagi kehidupan kami dalam kami menjalani pelajaran kami di sepanjang hari ini, sehingga nama Tuhan boleh tetap dipermuliakan atas seluruh kehidupan kami, dan hikmat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan pagi hari ini terdapat dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan berkata demikian, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kepada orang Israel itu, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menduduki. Oke. Sebagai seorang muda, kita adalah abdi-abdi Allah yang ada di dunia ini. Kita semuanya memiliki tugas di dalam kehidupan ini. Kita punya tempat untuk mempertanggungjawabkan yang paling utama, selain daripada mungkin orang-orang yang ada di atas kita, orang tua kita mungkin, guru-guru kita, tetapi kita punya tanggung jawab melaporkan segala sesuatu yaitu kepada Tuhan secara langsung.
sebagai seorang muda kita harus tahu, dan kita tetap harus memiliki semangat. Kita harus tetap memiliki kekuatan dengan mengingat setiap perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Kehidupan ini banyak sekali proses yang harus kita jalani. Hidup yang di zaman ini sepertinya tidak ada proses. Sepertinya proses itu menjadi sebuah hal yang disingkirkan. Orang semua ingin semuanya serba instan. Ingin segala sesuatu hanya tinggal memencet jari, hanya tinggal berbicara, semuanya akan muncul di smartphone kita. Namun kehidupan tidak demikian simpel dan singkatnya. Semuanya membutuhkan proses di dalam kehidupan ini. Ketika kita menjadi bertumbuh, menjadi seorang yang dewasa di dalam iman, dewasa di dalam kita menjadi orang yang mengerti kehendak Tuhan, semuanya ada prosesnya. Kalau kita tahu makanan, kita tahu minuman yang enak pun, semuanya ada prosesnya. Kalau kita hanya minum air putih yang tanpa proses, hanya direbus, kita bandingkan dengan minuman yang sekarang banyak sekali macam minuman yang ada bubble-nya, yang rasa taro, rasa stroberi, semuanya itu membutuhkan proses. Kalau tanpa proses, hidup ini dirasakan tidak begitu nikmat. Semua ada prosesnya. Kita berjalan bukan hanya pada jalan yang mulus saja, jalan yang tanpa tantangan. Hidup tidak hanya berada di zona nyaman. Hidup tidak hanya berada pada kenikmatan-kenikmatan yang mungkin kita bayangkan. Kita lihat HP, kita lihat sesuatu di HP langsung bisa kita miliki. Tidak demikian. Jika kita mengerti benar-benar kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, hidup ini ada prosesnya. Bangsa Israel yang mau memasuki tanah Kanaan dipimpin oleh Musa awalnya, dia pun harus mengalami proses dalam kehidupan. Harus mengalami panas terik meskipun Tuhan menyediakan tiang awan. Harus mengalami kedinginan di malam hari meskipun Tuhan tahu dan menyediakan tiang api di malam hari untuk menghangatkan tubuh bangsa Israel. Demikian juga kehidupan kita kala saat ini. Memang kecanggihan dan kecepatan teknologi seakan membuai kita untuk hidup tanpa perjuangan. Tetapi tidak demikian dengan hidup. Sekolah pun juga merupakan proses di dalam kehidupan anak-anak sekalian. Sebagai seorang murid, sebagai seorang siswa, kita harus menjalani pendidikan yang ada di jenjang SMA selama 3 tahun. Kalau kita mau melewati semuanya itu mungkin bisa saja dengan cara cepat, mungkin dengan cara ada kelas khusus akselerasi mungkin, tetapi semua di dalamnya ada proses yang tidak bisa kita tinggalkan, yang tidak bisa kita lalui begitu saja. Kita ada proses ketika kita membuat tugas, mungkin ada kesusahan-kesusahan di dalamnya. Kita saat menghadapi pagi hari, kita harus bangun pagi dan kita harus berdoa terlebih dahulu. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Memang banyak sekali renungan-renungan harian yang mungkin ada di situ. Kita tetap harus membuka, kita tetap harus merenungi kehidupan ini, kita tetap harus menjalaninya semuanya dengan proses yang ada. Atau mungkin kalau saya contohkan makanan-makanan yang enak apapun di zaman sekarang, semuanya akan terasa enak jika semuanya itu mengalami proses. Mungkin kalian tidak akan mau jika kalian disuruh untuk makan tepung roti, disuruh untuk makan tepung sagu, tetapi ketika tepung roti itu telah diproses menjadi makanan kesukaan Korean cheese gitu ya, kalian akan lebih suka menikmatinya dan kalian harus tahu proses pembuatannya bagaimana. Demikian juga kehidupan ini. Kehidupan tidak hanya instan, kita harus tahu bagaimana orang tua kita berproses untuk mencari
rezeki, untuk mencari uang supaya kita bisa sekolah. Kita harus tahu bagaimana Bapak Ibu guru berproses untuk mengajar dan mendidik kalian, tidak hanya sekedar sampai materi gitu saja, semuanya ada prosesnya. Marilah kita sebagai orang-orang muda tetap penuh dengan semangat, tetap mengingat-ingat apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita untuk menjalani kehidupan ini, sehingga kita boleh tahu maksud Tuhan dalam kehidupan kita, dan saat kita ada di dalam proses itu kita tidak menggerutu, kita tidak marah-marah, kita tidak menyalahkan lingkungan, kita tidak menyalahkan Tuhan, tetapi kita tahu apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita untuk kita bisa tetap kuat di dalam seluruh proses kehidupan. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita boleh tetap semangat dalam menjalani pendidikan, khususnya di SMA Immanuel ini. Biarlah Tuhan memberkati orang tua kalian, memberkati seluruh kehidupan kalian di sepanjang hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Ucapan syukur dan terima kasih kami naikkan di hadapan ya Allah, karena bimbingan dan penyertaan-Mu, karena kasih setia-Mu yang masih Engkau berikan bagi kehidupan kami. Sungguh kami harus tetap bersabar dalam proses kehidupan ini. Pandemi ini terjadi di dalam kehidupan kami. Mungkin banyak maksud-maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah semuanya boleh kami jalani kesabaran dan kerendahan hati, keteguhan hati, iman yang tetap percaya kepada Yesus tetap melekat di hati kami. Apa yang sudah Engkau perintahkan bagi kami melalui firman-Mu, apa yang sudah Engkau janjikan melalui firman-Mu juga kami boleh mengingatnya, dan kami boleh menikmati janji-janji-Mu di dalam seluruh kehidupan kami, sehingga kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus boleh tetap ada di dalam setiap hati kami, khususnya anak-anak-Mu SMA Immanuel ya Bapak, dan Bapak Ibu guru semua yang ada. Biarlah Tuhan Yesus kekuatan, hikmat yang dari surga membimbing kami untuk kami menjalani setiap proses dalam pendidikan seluruh kehidupan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa, kami berserah, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya.